بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kenikmatannya yang tiada hentinya, sehingga kita sebagai seorang hamba sepantasnya yang keluar dari lisan kita adalah pernyataan syukur dan hamdalah, memuji-muji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas segala nikmatnya dan semakin menambah kedekatan diri kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya tujuan kita menghadiri majlis pengajian seperti ini, di dalamnya kita mengkaji Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, agar kemudian kita memahami bagaimana cara kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan semakin mendekatkan diri dalam beribadah kepadanya, bertawakal hanya kepadanya, dan mencari jalan-jalan keridhaan yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberi kemudahan untuk kembali melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Sahihul Adabil Mufrad, riwayat-riwayat yang sahih dari kitab Al-Adabul Mufrad yang menjelaskan tentang adab dan akhlak yang diajarkan oleh Nabi kita, Rasul kita Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mempelajari hadis-hadis beliau agar kemudian kita memahami agama kita, yang dengannya kita mampu membedakan mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk, sehingga kita senantiasa berada dalam kejelasan basirah, penerangan di dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan sebelumnya, yakni sebelum Ramadan, kita telah menyebutkan hadis-hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala di dalam bab husnul khuluq, kebaikan akhlak seorang muslim, bahwa dengan akhlak akan memberatkan timbangan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan dengan akhlak menjadikan seorang hamba itu menjadi seorang manusia pilihan yang dipilih oleh Allah, yang dicintai Allah Subhanahu wa taala dan diridainya, sehingga Allah Taala senantiasa membimbing hamba tersebut
Dan orang yang memiliki al-akhlaqul karimah adalah mereka orang-orang yang paling dekat nanti kedudukannya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kedudukan akhirah di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka ini jelas menunjukkan bahwa akhlak memiliki peranan yang sangat penting di dalam kesempurnaan iman seorang muslim. Seorang yang tidak memiliki akhlak menunjukkan kadar keimanan yang kurang. Sebaliknya seorang yang memiliki akhlak yang mulia, al-akhlaqul karimah yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan kesempurnaan iman yang dimiliki oleh seorang muslim itu. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, kita melanjutkan kembali masih dalam bab yang sama yang menjelaskan tentang husnul khuluq, baiknya akhlak seorang muslim. Dan pada malam hari ini kita masuki hadis yang ke-209 dari kitab Sahihul Adabil Mufrad atau 275 dari kitab aslinya yang berjudul Al-Adabul Mufrad. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala menyebutkan dengan sanadnya an Abdullah bin Mas'ud qala, dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, inna Allah qassama bainakum akhlaqakum, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah membagi-bagi di antara kalian akhlak kalian. Jadi kebaikan akhlak yang dimiliki oleh seorang itu juga datangnya dari Allah, pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, sebagai anugerah dari Allah Jalla wa Ala. Ya, meskipun tentu ada usaha dari diri kita untuk memiliki akhlak yang baik, al-akhlaqul karimah. Namun jika seorang berjalan dengan membawa akhlak al-karimah kemana saja dia berada, maka ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadanya dan membimbingnya untuk berjalan di atas jalan-jalan yang diridhai dan dicintai Allah Subhanahu wa taala. Di antara manusia ada yang sebaliknya. Mereka memiliki akhlak sayyi'ah, akhlak yang buruk, akhlak yang tercela. Kalau dia berbicara kata-katanya kotor, terhadap orang lain dia kasar, dan dia suka berbuat zalim, dan yang semisalnya dari perbuatan-perbuatan yang tercela di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala, ini telah ditetapkan pula oleh Allah Jalla wa Ala. Sehingga ketika seorang muslim dia termasuk di antara orang yang diberi kemudahan oleh Allah untuk memiliki al-akhlaqul karimah, maka hendaknya dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab itu menunjukkan tanda-tanda kebaikan seorang muslim dalam setiap hariannya. Dia dibimbing oleh Allah sehingga dia rajin mengerjakan ibadah, salat 5 waktu, tidak pernah dia terlantarkan. Bahkan dia menambahnya dengan salat-salat sunnah. Dia rajin membaca Al-Quran Karim. Dia senantiasa mengisi waktu-waktunya dengan hal-hal yang bermanfaat. Maka ini anugerah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Nikmatilah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan itu berupa bimbingan dan hidayah. Inna Allah qassama bainakum akhlaqakum. Allah yang membagi di antara kalian akhlak kalian. Ada yang baik, ada yang buruk. Dan yang mendapatkan keutamaan terbesar dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah Jalla wa Ala telah mempersaksikan kebaikan akhlak yang dimiliki oleh Rasulullah alaihi salatu wassalam. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang sangat mulia sekali, akhlak yang agung. Itulah akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Kama qassama bainakum arzaqakum, sebagaimana Allah telah membagi di antara kalian rezeki-rezeki kalian. Ini untuk menjelaskan kepada kita bahwa segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa minhum syaqiyyun wa minhum sa'idun. Di antara manusia itu ada yang sengsara dan di antara manusia pula ada yang berbahagia. Itu semua tidak terlepas dari yang namanya takdir dan ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di antaranya adalah akhlak. Seorang yang memiliki al-akhlaqul karimah itu adalah pemberian, dan itulah yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Allah telah menetapkan baginya rezeki. Siapapun manusia di muka bumi ini, bahkan siapapun makhluk di muka bumi ini, dia tidaklah terlahir ke dunia ini melainkan telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala rezeki yang akan dia peroleh. Dan dia tidak akan mati sampai rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah itu sempurna dia mendapatkannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Lan tamuta nafsun hatta tastawfiya rizqaha." Tidak akan mati satu jiwa sampai rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuknya itu sempurna, dia telah mengambil semuanya. Setelah Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa dia mendapatkan rezeki sekian dan dia telah mengambilnya, maka itu menunjukkan tanda-tanda ajalnya akan tiba, tanda-tanda maut, kematian. Nah, maka perhatikan di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini bahwa setiap manusia telah ditetapkan rezekinya dan setiap manusia telah ditetapkan nasibnya, setiap manusia telah ditetapkan akhlaknya. Dalam hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu yang panjang sekali, Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan tentang proses penciptaan manusia. Dimulai dari tetes mani, lalu kemudian menjadi segumpal darah, kemudian menjadi potongan daging yang kecil. Kemudian dalam usia 4 bulan diutuslah malaikat, yursalu ilaihi malak. Fayanfukhu fihi ruha, lalu kemudian malaikat ini pun meniupkan ruh pada janin tersebut. Wa yu'maru bi arba'i kalimatin, lalu diperintahkan untuk menetapkan 4 ketetapan takdir yang telah ditetapkan Allah Subhanahu wa taala. Bikat bi rizqihi, rezekinya telah ditulis. Berapa rezeki yang akan dia peroleh selama dia hidup di dunia. Wa ajalihi, ajalnya telah ditulis. Umur berapa dia akan mati. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Kalau ajal telah tiba, tidak akan bisa dimajukan dan tidak pula bisa diundur lagi. Yang ketiga, amalannya. Apa yang diamalkan ketika di dunia? Apakah dia beramal saleh atau dia mengamalkan amalan yang buruk? Apakah dia taat atau dia berbuat dosa? Termasuk diantaranya dari amalan itu adalah akhlak. Wa syaqiyyun aw sa'id. Apakah dia sengsara dalam kehidupannya atau dia akan mendapatkan kebahagiaan? Ini semua telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada yang mengatakan dah, kalau sudah ditetapkan dan ditakdirkan oleh Allah, kalau begitu ya sudahlah. Akhlak saya memang buruk seperti ini. Ya. Kalau misalnya ada orang suka menzalimi orang lain, suka mengganggu orang lain, suka mencaci maki orang lain, ketika dinasihati, akhi, tidak boleh, ini haram. Haram melakukan hal ini. Kamu jangan suka memukul orang, kamu jangan suka mencerca orang. Ya sudah, gimana lagi, Allah sudah menakdirkan saya seperti ini. Ya. Apakah boleh berhujjah dengan takdir? Jawabannya tidak diperbolehkan. Tidak diperbolehkan berhujjah dengan takdir untuk membenarkan perbuatan maksiat yang dia lakukan. Ini perbuatan orang-orang musyrik. Ya. Apa kata orang-orang musyrik?
Walau syaa Allah ma asyrakna wala abauna. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala menghendaki, kami tidak akan berbuat kesyirikan dan orang-orang tua kami dahulu tidak akan berbuat kesyirikan, tapi karena sudah ditakdirkan mau apa lagi? Kami enggak bisa berbuat apa-apa. Boleh berhujjah dengan takdir untuk membenarkan perbuatan kemaksiatan yang dia perbuat. Walladzina idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Orang-orang dahulu yang ketika mereka itu melakukan perbuatan keji, melakukan perbuatan kemaksiatan, apa kata mereka? Kami hanya mengikuti orang-orang tua kami dahulu. Tidak boleh berhujjah dengan hal yang seperti ini. Ya. Diwajibkan bagi setiap hamba untuk mengikuti syariat yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan kepada hamba itu, ini yang halal, ini yang haram, ini yang harus dikerjakan, ini yang harus ditinggalkan, lalu kemudian dia telah mengetahui hukum-hukum itu dan dia melanggarnya, berarti kan hujjah telah ditegakkan kepadanya. Ya. Hujjah telah ditegakkan kepadanya, sehingga ketika dia melanggar, ketika dia menyimpang, jangan dia mencela kecuali dirinya sendiri, dia yang menghinakan dirinya, sehingga Allah Subhanahu wa taala ketika mengazabnya, menyiksanya disebabkan karena perbuatannya. Hujjah telah ditegakkan dan kita tidak mengetahui nasib kita, apakah kita termasuk di antara ahlul nar atau ahlul jannah. Sebab permasalahan takdir ini, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, adalah rahasia Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun dari makhluk ini yang mengetahui. Tidak seorang malaikat dan tidak pula seorang nabi yang diutus Allah Subhanahu wa taala. Hanya Allah yang mengetahui. Sehingga kalau kita tidak mengetahui, ya tentu kita harus berusaha. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada beliau, "Fa bimal amal ya Rasulullah?" Kalau memang semuanya sudah ditakdirkan oleh Allah, lalu untuk apa lagi kita beramal wahai Rasulullah? Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu." Beramallah kalian, karena setiap orang itu akan dimudahkan untuk mengamalkan apa yang Allah telah takdirkan dia untuk menjalaninya. Kalau dia termasuk ahlul jannah, maka dia akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan saleh. Kalau dia termasuk ahlul nar, maka dia akan diarahkan untuk mudah melakukan amalan-amalan kemaksiatan dan perbuatan dosa. Ya, berarti apa? Menunjukkan harus ada usaha, ada ikhtiar dari setiap hamba untuk selalu mencari kebaikan-kebaikan yang mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pula dalam hal memperbaiki akhlak. Jangan seorang berhujjah dengan keburukan akhlaknya, dia berhujjah dengan takdir. Sudah Allah sudah menakdirkan saya ini zalim, saya ini jelek akhlaknya. Oh, tidak bisa seperti itu. Kamu harus merubah. Ya. Orang yang diberikan akhlak yang baik itu ada dua macam. Ada yang sifatnya jibiliyah, yang memang sudah menjadi wataknya, yang Allah Subhanahu wa taala menciptakan dia di atas akhlak tersebut. Ya. Ada pula yang sifatnya iktisabiyah. Artinya dia berusaha. Dahulu dia pemarah, maka dia perangi sifat pemarah itu terus dia berusaha sehingga menjadi baik, berubah. Terjadi perubahan. Dahulu dia suka berdusta, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia berusaha ya untuk senantiasa berkata jujur, dia perbaiki terus, berubah, maka dia menjadi orang yang soleh. Dahulu dia pelaku maksiat, ya, maka dia berusaha untuk meninggalkan kemaksiatannya, berubah, sehingga dia menjadi seorang yang taat, bertakwa kepada Allah. Harus ada usaha dari setiap hamba tersebut. Lalu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man la yuhibbu." Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan harta itu kepada siapa yang Allah cintai dan siapa yang Allah tidak cintai.
Wala yu'til imana illa man yuhib, dan Allah tidak akan memberikan keimanan itu kecuali kepada yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan ucapan yang indah dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Allah memberikan harta kepada siapa saja. Baik hamba itu dicintai Allah atau hamba itu dibenci Allah Subhanahu wa taala. Ini menjelaskan kepada kita bahwa dalam urusan dunia siapa saja bisa meraihnya. Berbagai macam kenikmatan dunia siapa saja bisa merasakannya, yang kafir, yang mukmin, semuanya bisa merasakan. Sebab harta, berbagai kenikmatan yang ada di dunia ini, popularitas, kemasyhuran, kedudukan, ya, dan yang lain sebagainya dari segala macam kenikmatan dunia tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan itu bukan menjadi tolak ukur kebahagiaan yang hakiki. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan bahwa dunia ini dan kenikmatan dunia ini tidak berarti di sisi Allah Subhanahu wa taala sama sekali. Kalaulah ada artinya, ada nilainya di sisi Allah Jalla wa Ala, harta yang banyak, kedudukan yang tinggi, popularitas, kemasyhuran, dan yang lain sebagainya, itu berarti bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang kafir tidak akan mendapatkan kesempatan untuk meraih kenikmatan dunia itu. Lau kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allah 'azza wa jalla janaha ba'udah ma saqa kafiran minha syarbata ma. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalaulah dunia ini mempunyai nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk. Ya. Pernah timbang sayap nyamuk? Hah? Berapa beratnya? Kita ambil sayap nyamuk kemudian kita timbang. Timbangan yang paling sensitif, timbang berapa itu? Ya. Kalaulah dunia itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala seberat sayap nyamuk, Allah tidak akan beri kesempatan kepada orang-orang kafir untuk meneguk satu teguk air, meminum satu teguk air. Tidak akan diberi kesempatan. Tapi coba kita perhatikan orang-orang kafir. Mereka hidup senang nggak? Hartanya banyak nggak? Iya banyak. Makannya masya Allah. Ya. Hidupnya nyamannya luar biasa. Orang muslim tinggal di gubuk-gubuk. Orang-orang kafir tidak sedikit mereka tinggal di gedung-gedung yang tinggi. Punya rumah mewah, punya istana dan yang lain sebagainya. Punya kedudukan. Di antara orang-orang kafir ada yang menjadi pemimpin. Ya. Berarti apa? Ketika orang-orang kafir itu mereka merasakan berbagai macam kenikmatan dunia, menunjukkan bahwa dunia ini tidak ada artinya di sisi Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Allah memberikan harta itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia itu kepada yang Allah cintai dan yang Allah tidak cintai. Maka oleh karena itu, ma'asyiral muslim rahimakumullah, jangan menjadikan harta dan kesuksesan dalam kehidupan dunia sebagai standar kecintaan, sebagai standarisasi bahwa Allah senang kepadanya, Allah ridha kepadanya. Ini salah paham dalam memahami syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang kita perhatikan sebagian mereka demikian. Ya. Mereka menyangka bahwa dengan ibadah itulah yang menyebabkan mereka itu kaya. Ya. Si fulan, ya, dulu malas beribadah, dia miskin. Wah, begitu dia rajin ibadah, kemudian hartanya bertambah, sukses. Nah, itu dianggap sebagai satu keberhasilan, kesuksesan. Nah, sekarang kita perlu tanya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dalam kehidupan dunia ini sukses nggak? Hah? Sukses nggak kehidupan Rasulullah Alaihi Wasallam?
Tidak ada yang sesukses Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah hamba yang paling sukses dalam kehidupan dunia dan akhirat. Ya. Tapi kalau yang menjadi pertimbangan itu adalah harta, ya bisa dikatakan bahwa Rasulullah tidak sukses dalam kehidupan dunianya. Kalau yang menjadi pertimbangan itu harta benda, dunianya. Karena rumah beliau kan sempit. Coba lihat, siapa yang pernah ke Madinah melihat rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kecil, ya. Nah, belum lagi harta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sering kehabisan, ya. Nah, pernah 2 hari berturut-turut beliau tidak makan kecuali dakal, kurma yang paling buruk. Nah, pernah di rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika ada seorang wanita meminta untuk diberikan sesuatu, Aisyah tidak mempunyai makanan kecuali 1 biji kurma. Nah, jadi harta itu bukan standar kecintaan. Keliru. Siapa yang menganggap bahwa kalau seorang itu sukses dalam kehidupan dunianya, nah ini berarti Allah cinta kepadanya. Fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu rabbuhu wa amma idza mabtalahu fa qadara alayhi rizqahu fa yaqulu rabbi ahadan. Kalla, kata Allah. Manusia itu ketika Allah uji dia, Allah uji dengan kenikmatan, Allah muliakan dengan kenikmatan dunia, Allah berikan berbagai macam kenikmatan harta benda, maka dia mengatakan, oh Allah sedang memuliakan aku. Namun ketika Allah puji dia, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji dia, lalu Allah sempitkan rezekinya, dia mengatakan apa? Allah sedang menghinakan aku. Kata Allah, kalla, bukan itu standarisasi nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nah, yang menjadi tolak ukur, yang menjadi standar kecintaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kenikmatan yang hakiki yang Allah berikan adalah al-iman. Ini yang dikatakan oleh Ibnu Mas'ud, wala yu'til imana illa man yuhibbu. Allah tidak akan memberikan keimanan itu kecuali pada siapa yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita termasuk di antara orang-orang mukmin, kita diberi kemudahan untuk taat kepada Allah, kita diberi kemudahan untuk melangkahkan kaki kita ke masjid ketika kita mendengarkan panggilan azan, kita diberi kemudahan untuk selalu memegang mushaf, membaca Al-Quran, menghafal Al-Quran Karim. Kita diberi kemudahan untuk mendatangi majlis-majlis ilmu. Kita diberi kemudahan untuk terus menambah ilmu kita. Kita diberi kemudahan untuk bangun di malam hari, tahajud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, berserah diri kepada Allah. Kita diberi kemudahan untuk mengerjakan yang wajib dan yang sunnah. Maka itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala cinta kepada hamba itu. Nah, itu tanda bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha kepada hamba tersebut. Maka itulah kenikmatan yang sebenarnya. Makanya Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa nikmat itu terbagi menjadi 2 bahagian. Ada nikmatun muqayyadah dan ada nikmatun mutlaqah. Ada kenikmatan yang sifatnya terikat dalam satu zaman saja, dalam satu waktu. Ada kenikmatan yang sifatnya mutlak. Kenikmatan yang terikat yaitu kenikmatan yang hanya dirasakan dalam kehidupan dunia. Nah, nikmat yang pertama ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada yang kafir dan kepada yang mukmin. Allah tidak mengistimewakan siapapun dengan kenikmatan yang terikat itu. Namun yang kedua, nikmatun mutlaqah, kenikmatan mutlak, yaitu nikmat yang sifatnya berkelanjutan dalam kehidupan akhirat, dunia dan akhirat. Yaitu nikmat at-tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Kenikmatan berpegang teguh dengan kitabullah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Itulah nikmat yang sebenarnya.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Inilah yang harus kita raih. Inilah yang harus kita kejar. Ya. Kadang-kadang subhanallah, sebagian mereka orang-orang yang senang dengan kehidupan dunianya, sibuk dengan kehidupan dunianya, lalai dari kehidupan akhirat, kadang-kadang berdalil juga dengan firman Allah. Ya. Mereka mengatakan, ya akhi, jangan sholat terus, jangan ibadah terus. Kan Allah mengatakan, wala tansa nasibaka minad dunya, jangan kamu lupakan bahagianmu dalam kehidupan dunia. Ya memang betul itu ayat Allah Subhanahu wa taala, tapi baca sebelumnya. Sebab di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua bahagian. Yang pertama itu menjadi tujuan pokok kehidupan seorang hamba dalam kehidupan dunianya. Yang kedua itu adalah penyempurnanya. Yang pertama yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wabtaghi fima ataka Allahu darul akhirah. Ini yang tujuan pokoknya, ini adalah prinsip hidup setiap hamba. Carilah apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadamu untuk apa? Kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu apa? Ibadah. Dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang menjadi penyempurna yang pertama, wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan kamu lupakan kamu punya bahagian dalam kehidupan dunia kamu ini, yaitu kehidupan dunia, berbagai macam kenikmatan dalam kehidupan dunia yang menjadi penyempurna kehidupan akhirat kamu. Kamu butuh mencari rezeki supaya apa? Kamu diberi kekuatan untuk beribadah kepada Allah. Ya. Kamu butuh untuk menikah, silahkan. Kenapa? Untuk menjaga dirimu agar kemudian kamu tidak terjerumus ke dalam perkara-perkara yang haram. Ya. Kamu butuh untuk mencari nafkah. Untuk apa? Kamu harus memberi kebutuhan kepada keluarga kamu dari yang halal, yang dihalalkan Allah Subhanahu wa taala. Penyempurna yang pertama. Namun intinya semuanya menuju kepada akhir. Semuanya menuju kepada kehidupan yang sifatnya hakiki, yaitu bertemu Allah Subhanahu wa taala. Lalu berkata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, "Faman dhanna bil mali an yunfiqahu." Barang siapa yang kikir untuk menginfakkan hartanya, wa khafa al-aduwwa an yujahidahu, dan dia takut terhadap musuh untuk berjihad, wa habal laila an yukabidahu, dan dia merasa takut di malam hari untuk memerangi kesulitannya. Maksudnya di sini dia malas untuk bangun di malam hari, sulit untuk mengerjakan qiyamul lail. Falyukthir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Maka hendaknya dia memperbanyak ucapan-ucapan ini. La ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar. Perhatikan dari ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ini. Meskipun ini ucapan Ibnu Mas'ud, namun Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah mengatakan bahwa ucapan ini memiliki hukum marfu' yang disandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, barang siapa yang kikir, yang enggan untuk berinfak dengan hartanya. Yang dimaksud di sini infak yang sunnah. Sebab kalau yang wajib, kalau dia meninggalkannya ya berdosa. Dia termasuk orang yang wajib berzakat, maka dia harus mengeluarkan zakat. Ya, dan tidak bisa diganti dengan yang lain. Tidak cukup dengan mengucapkan la ilaha illallah, subhanallah, walhamdulillah, wallahu akbar, sudah mewakili, tidak perlu lagi bayar zakat. Bukan itu yang dimaksud. Ya. Namun seorang dia berat untuk menginfakkan hartanya dari yang sunnah, dan dia takut untuk bertemu dengan musuh, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala yang sifatnya tidak wajib fardu ain.
Adapun kalau sudah sampai pada tingkatan fardhu ain, ya, maka tentu dia harus berjihad. Namun yang dimaksud yang sifatnya fardhu kifayah, yang apabila telah ditegakkan oleh sebagian maka gugur kewajiban atas yang lainnya. Dia takut untuk berperang dan sulit untuk bangun di malam hari menegakkan qiyamul lail, maka hendaknya dia memperbanyak ucapan ini, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Dalam riwayat yang lain disebutkan bahwa terserah yang mana saja dia memulai, silahkan. Dia memulai dengan subhanallah, atau memulai dengan alhamdulillah, atau dengan Allahu akbar, silahkan. Yang jelas keempat zikir ini termasuk zikir-zikir yang memiliki kemuliaan, yang dianjurkan bagi setiap muslim untuk memperbanyak berzikir dengan kalimat-kalimat ini, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. La ilaha illallah ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang cabang-cabang keimanan, bahwa cabang keimanan itu 70 cabang lebih. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, a'laha qaulu la ilaha illallah. Yang tertinggi adalah ucapan la ilaha illallah, yang menunjukkan tauhid, yang apabila seorang meyakininya dalam hatinya maka dia tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sesembahan yang berhak untuk disembah. Dan itu menunjukkan bahwa dia membesarkan Allah dengan ucapan takbir Allahu akbar. Dan apabila dia telah menetapkan itu, maka dia hendaknya memuji Allah dan mensucikan Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan subhanallah walhamdulillah. Sehingga 4 kalimat ini itu saling berkaitan. La ilaha illallah itu adalah kalimat tauhid. Allahu akbar itu menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dialah yang berhak untuk disembah. Subhanallah adalah merupakan bentuk tanzih, menyucikan Allah Subhanahu wa taala dari segala sekutu-sekutu yang disandarkan kepada Allah, dari perbuatan orang-orang musyrikin yang menyandarkan pada Allah bahwa Allah itu punya anak, yang mereka menyembah patung, mereka menyembah berhala, mereka menyembah segala sesuatu dari selain Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat adalah alhamdulillah, yang ini merupakan bentuk pujian kita kepada Allah dengan segala pujian-pujian yang layak untuk disandarkan kepada Allah, disebabkan karena Allah Subhanahu wa taala itu yang berhak untuk mendapatkan pujian, yang bersih dari segala aib, yang suci dari segala aib. Sebab Allah itu maha sempurna, nama-nama Allah itu maha sempurna, dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala juga merupakan sifat-sifat yang sempurna. Maka ini menjelaskan kepada kita ma'asyiral muslimin rahimakumullah keutamaan kalimat ini. Ya. Namun lebih baik lagi kalau dia mengamalkan seluruhnya. Dia memiliki harta, dia berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada waktu untuk berjihad, maka dia berjihad. Ya. Sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tercelanya seorang yang mati dalam keadaan dia tidak pernah meniatkan pada dirinya untuk berjihad. Man mata wa laysa fi qalbihi niyatun lil jihad mata ala syu'batin min an-nifaq, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang meninggal dalam mujahid dan dia tidak berjihad dan tidak terbetik pada dirinya untuk berjihad, maka dia mati di atas salah satu cabang dari cabang-cabang kemunafikan. Dan demikian pula dia qiyamul lail, mengerjakan salatul lail di malam hari ketika manusia dalam keadaan tidur. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ay yab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Kemudian dia perbanyak kalimat ini sehingga
pahalanya berlipat ganda. Dia melakukan amalan-amalan soleh tadi, dan dia juga memperbanyak kalimat la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Kalimat yang subhanallah sangat ringan, ya, sangat ringan diucapkan pada lisan kita, namun banyak yang dari kalangan manusia yang melalaikannya. Ya, mereka lebih mengutamakan untuk cerita sana, cerita sini, ngelantur sana, ngelantur sini. Nah, menceritakan orang lain yang kadang-kadang seorang terjatuh ke dalam perbuatan dosa, ghibah, namimah, dan yang lainnya. Nah, subhanallah, kalau dia bisa membiasakan dirinya untuk berzikir dengan kalimat-kalimat ini, alhamdulillah demikian lebih baik. Ya, tidak perlu dengan memegang tasbih, ya. Biji-bijian tasbih. Sebab di antara mereka ada yang merasa, saya pegang biji-bijian tasbih. Nah, agar kemudian saya selalu mengingatnya. Tidak perlu. Nah, sebab khairul hadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Rasulullah alaihi wasallam. Beliau Rasulullah alaihi wasallam apabila beliau berzikir dengan tangannya. Beliau berzikir dengan tangannya. Demikian pula kalimat-kalimat seperti ini, la ilaha illallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, itu tidak ada bilangan tertentu. Ya, kapan saja berapapun seorang mengucapkannya, silakan. Tidak ada batasan. Intinya adalah untuk menjadikan lisan kita terbiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi alaihi wasallam, la yazalu lisanuka ratban min dzikrillah tabaraka wa taala. Hendaknya senantiasa lisan kamu itu basah untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam riwayat Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ad-dunya mal'unatun mal'unun ma fiha illa dzikrullah wa ma walah aw 'aliman aw muta'allima. Dunia ini terlaknat semua apa yang ada di dalamnya kecuali berzikir kepada Allah, dan kecuali apa saja yang semisalnya dari amalan-amalan ketaatan. Demikian pula seorang yang alim, yang berilmu, yang mengajarkan ilmunya yang bermanfaat bagi kaum muslimin. Demikian pula seorang yang belajar, mempelajari ilmu yang bermanfaat, belajar ilmu syar'i yang menyebabkan dia memahami agamanya dan menjalankan agama itu di atas petunjuk dan di atas ilmu yang jelas. Maka ini ma'asyar ikhwah rahimakumullah, ucapan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, ucapan yang sangat bermanfaat. Hendaknya kita senantiasa untuk memperhatikan, mentadabburi dan mengambil manfaat dari kalimat-kalimat para ulama salaf, termasuk diantaranya ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu yang kita bacakan tadi. Semoga bermanfaat. Sampai di sini insyaallah taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.